Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 35. Oke lah, nggak usah banyak mengmimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya diarahkan ke langit melihat pada Lindong yang pada saat ini berada di dalam bola berwarna kuning yang disegel dengan darah yang mengambang cukup besar di udara. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat menakutkan terus-menerus tersebar dari bola bumi itu. Dan hal ini menyebabkan seseorang yang melihatnya merasa bergetar di dalam hati. Suasana di panggung pada saat ini benar-benar sepi, sementara banyak orang saling bertatapan mata satu sama lain. Berdasarkan adegan yang mereka lihat, sepertinya Lindong telah kalah. King Ye yang pada saat ini melihat pada bola buminya, sementara suara acuh tidak acuh kini telah dia ucapkan, "Junior Lindong, jika kamu mengaku kalah saat ini, maka aku akan segera mengeluarkanmu. Jika kamu terus melawan, maka dirimu tidak hanya gagal untuk bisa mengubah hasil akhirnya, tapi kamu juga akan semakin menderita di dalam sana." Namun ketika King Ye mengatakan hal ini, bola bumi itu tetap terdiam dan tidak ada balasan dari dalamnya. Mata King Ye melihat hal ini menjadi cukup gelap. Kemudian dia segera mengulurkan tangannya lalu berkata, "Jika begitu, jangan salahkan aku karena memaksamu untuk mengakui kekalahan." Setelah mengatakan hal ini, King Ye pun segera mengepalkan tinjunya dan bola bumi yang melayang di udara tiba-tiba saja bergetar dengan hebat. Dan suara teredam rendah kini sebenarnya telah bergema dari dalam. Perubahan yang mendadak pada bola bumi itu menyebabkan King Ye sedikit mengernyitkan alisnya dan dia berkata dengan suara yang dingin, "Apakah kamu masih tidak mau mengakui kekalahanmu, bahkan sampai sekarang masih berniat melawan?" Dan akhirnya, peng! Suara teredam kembali dipancarkan dari dalam bola bumi dan permukaan bola yang tadinya bulat kini sebenarnya telah terlihat tampak menonjol. Melihat hal ini, ekspresi King Ye berubah menjadi sangat gelap. Matanya berkedip untuk sejenak karena King Ye pada saat ini tidak mengetahui beberapa alasan yang membuatnya kebingungan. Dan kegelisahan segera dirasakan di dalam hati King Ye. Segera setelah itu King Ye pun mengambil langkah untuk maju. Tangannya pada saat ini telah menunjuk pada bola bumi dan dengan kejam King Ye pun mengepalkan tangannya. Ketika King Ye melakukan kepalan tangan itu, simbol darah yang berada di bola bumi segera menyebar seperti jaring laba-laba dan banyak garis darah yang kuat kini telah kembali membungkus bola bumi yang terlihat seperti berada di dalam sebuah jaring. Dan akhirnya, beng, 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 suara itu pun kembali muncul dari dalam bola bumi. Dan sebaliknya, suara yang muncul bukannya melemah, tapi hal itu malah semakin kuat. Suara yang terdengar dari dalam bola bumi itu menyebabkan wajah dari banyak orang yang melihatnya berubah menjadi sangat pucat. Dan dalam sekejap saja, ekspresi suram kini terlihat di wajah King Ye karena jelas situasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak dia harapkan. Di sisi lain, tatapan mata dari senior Ying Xiaoxiao juga sedikit suram ketika dia melihat pada bola bumi yang terus bergetar di langit. Ada jejak kejutan yang terkandung di dalam suara senior Ying Xiaoxiao. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Sementara Ying Huan pada saat ini juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Matanya kini menatap tajam ke arah Lindong yang berada di dalam bola bumi. Dan kecemasan juga hadir di dalam hati Huan. Dan pada akhirnya, peng 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 peng, suara itu menjadi semakin cepat dan mengguncang seluruh bola bumi. Sampai pada akhirnya bola itu bergetar cukup hebat. Simbol darah yang ada di permukaan bola bumi kini sebenarnya telah meredup bersamaan dengan munculnya suara itu. Dan adegan yang tidak biasa kini telah dirasakan oleh banyak orang yang melihatnya. Segera setelah itu, cukup banyak murid kini sebenarnya telah berdiri. Tatapan mata mereka terkejut ketika melihat perubahan dari bola bumi itu, yang pada akhirnya mereka pun berkata, tangan penyegel naga bumi milik kakak senior King Ye sebenarnya tidak bisa menyegel Lindong.
Setelah para murid mengatakan hal ini, tiba-tiba saja bola bumi mengalami sebuah keretakan dan mereka benar-benar tidak tahu bagaimana caranya Lindong mampu mematahkan telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi ketika kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sebenarnya telah tertekan. Ekspresi wajah dari King Ye benar-benar terlihat cukup suram. Dan tangan dari King Ye pada saat ini segera membentuk sebuah segel untuk mengontrol simbol berwarna merah darah supaya simbol itu bisa kembali stabil. Namun situasi ini tidak memiliki dampak apapun. Bahkan suara yang rendah kini terus terdengar dari dalam bola bumi. Dan retakan di bola itu sebenarnya mulai bertambah banyak serta menyebar dengan cukup cepat. Dan akhirnya sebuah cahaya hijau kini telah keluar dari dalam celah bola bumi. Hal itu seperti duri landak yang sebenarnya telah menembus bola. Para penonton yang melihat hal ini, mata mereka berkedut. Kemudian sebuah ketidakpercayaan kini telah terpancar dari tatapan mata mereka, yang pada akhirnya para penonton pun berkata, segelnya akan segera pecah. Dan ketika teriakan ini terdengar, tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau kini telah benar-benar meletus dari dalam bola bumi. Dan akhirnya, bola bumi pada saat ini benar-benar hancur dan suara gemuruh juga telah menyebar di langit. Banyak orang kaget karena telah melihat bola bumi yang diciptakan oleh King Ye telah hancur berkeping-keping. Dan kemudian tatapan mata mereka kini telah berkumpul pada sosok yang memiliki cahaya hijau. Dan semakin lama sosok itu berangsur-angsur telah menjadi sangat jelas, karena itu adalah Lindong. Pada saat ini tubuh dari Lindong sebenarnya telah membesar 2 kali lipat dari tubuh aslinya. Dan kali ini kedua lengan naga hijau milik Lindong sebenarnya telah benar-benar tertutup oleh sisik naga hijau. Dan bagian yang paling menarik adalah Lindong pada saat ini telah memiliki sayap naga hijau yang benar-benar besar di punggungnya. Bahkan ketika sayap itu direntangkan oleh Lindong, panjangnya adalah beberapa kaki, dan hal itu juga ditutupi oleh sisik naga hijau. Sebuah tulang yang sangat tajam kini telah memanjang di tepi dari sayap Lindong. Sementara cahaya yang sangat dingin juga samar-samar melintas di permukaannya. Lindong kemudian melakukan kepakan sayap dengan lembut, dan tiba-tiba saja sebuah angin yang kencang kini telah berkumpul dan menimbulkan suara yang cukup memekakkan telinga. Penampilan Lindong saat ini benar-benar terlihat sangat mengerikan, dan Lindong juga telah terlihat seperti naga kuno. Kenapa Lindong bisa berubah menjadi seperti ini adalah karena transformasi tubuh naga hijau yang telah dia pelajari selama beberapa waktu. Saat tubuh fisik dari Lindong tumbuh semakin kuat, maka jumlah aura naga surgawi yang ada di dalam dantiannya juga bisa diserap dalam jumlah yang cukup banyak. Dan di masa depan nanti, bukanlah sesuatu yang mustahil jika pada akhirnya Lindong akan bisa berubah menjadi seekor naga sepenuhnya. Dan ketika sayap naga kini telah tumbuh di punggung Lindong, hal itu membuat Lindong merasa sangat bahagia. Di sisi lain, King Ye yang pada saat ini melihat Lindong yang tubuhnya telah jauh lebih besar dari sebelumnya, segera terlintas kepanikan di mata dari King Ye, karena hal ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh King Ye. Lagi pula, King Ye sekarang sudah mengeluarkan serangan terkuatnya, namun hal itu masih tetap tidak bisa mengalahkan Lindong. Di sisi lain, Lindong pun secara perlahan telah menundukkan kepalanya, dan dia pada saat ini menatap tajam ke arah King Ye. Sayap naga hijau di punggung Lindong tiba-tiba saja mengepak dengan lembut, dan kemudian tubuh Lindong pun segera menghilang. King Ye yang melihat hal ini, tatapan matanya benar-benar menegang, sementara ekspresi di wajahnya terlihat sangat jelek, yang kemudian King Ye berkata, cepat sekali, karena pergerakan dari Lindong sekarang benar-benar sesuatu yang tidak akan pernah ditandingi oleh semua murid yang ada di sekte Dao. Namun King Ye adalah seseorang yang memiliki banyak pengalaman. Ketika dia melihat Lindong telah menghilang,
tiba-tiba saja King Ye merasakan sedikit teriak dari sebelah kiri, dan segera setelah itu tangan dari King Ye telah membentuk sebuah segel. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya kembali melonjak dengan cara gila-gilaan dan kemudian membentuk sebuah perisai bumi berwarna kuning yang sangat tebal. Ketika King Ye baru saja menciptakan sebuah perisai, tiba-tiba saja bayangan kini telah muncul di sudut matanya, yang pada saat ini Lindong sebenarnya telah tersenyum penuh ejekan pada King Ye. Dan kemudian sosok dari Lindong yang muncul di sebelah kiri kini kembali menghilang. Begitu Lindong menghilang, tatapan mata dari King Ye pada saat ini sangat terkejut. Sementara Lindong telah mengepalkan tangannya yang ditutupi oleh sisik naga hijau, dan kekuatan liar yang cukup ganas kini sebenarnya telah merobek udara dari sudut yang lain dan dengan keras meninju ke arah King Ye. Namun pada saat tinju Lindong mendarat di tubuh King Ye, tiba-tiba saja King Ye pun berteriak, "Armor Kaisar Bumi!" Sebuah cahaya kuning tiba-tiba saja berubah menjadi baju besi kuno yang kini telah muncul di tubuh King Ye. Riak energi yang sangat kuat yang dipancarkan dari armor itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah harta karun jiwa surgawi. Dan pada akhirnya, bang! Tinju Lindong benar-benar mendarat di baju besi yang diciptakan oleh King Ye, dan hal itu menimbulkan suara yang cukup rendah dan juga dalam ketika bergema. Dan pada saat ini, tanah tempat King Ye berdiri benar-benar telah memiliki banyak retakan yang menyebar dengan kecepatan kilat. Sebuah kekuatan yang sangat menakutkan benar-benar dituangkan ke tubuh King Ye oleh Lindong. Bahkan dengan perlindungan dari armor Kaisar Bumi, King Ye pada saat ini masih terdorong mundur, lusinan langkah. Dan segera setelah itu, suara teriakan kini telah muncul dari seorang King Ye. Ekspresi di wajah King Ye pada saat ini telah berubah menjadi merah setelah dirinya dikirim terbang mundur oleh Lindong, yang kemudian tangan King Ye kini segera menekan ke tanah dan dia pun berteriak, "Tangan Yuan surgawi inti bumi!" Sebuah tangan yang berwarna kuning tua tiba-tiba saja muncul dari dalam tanah yang retak, dan hal itu disertai dengan kekuatan yang semakin keras yang pada saat ini akan memukul Lindong dengan sangat marah. Ketika Lindong melihat tangan besar dengan cepat menuju ke arahnya, Lindong pada saat ini tidak melakukan langkah mundur sama sekali. Kakinya malah menginjak tanah dan tubuh dari Lindong melesat ke depan dengan sangat cepat. Dan ketika Lindong akan melakukan kontak dengan tangan raksasa itu, tiba-tiba saja kaki kanan dari Lindong kini telah membengkak, berubah menjadi kaki naga hijau yang sangat besar yang pada saat ini melakukan tendangan ke arah tangan raksasa. Dan pada akhirnya, kaki Lindong dengan kejam mendarat di tangan kuning raksasa tua, dan kekuatan yang sangat mengerikan sebenarnya telah langsung menghancurkan tangan kuning raksasa milik King Ye. Melihat hal ini, ekspresi di wajah King Ye segera berubah drastis dan terlihat sangat ketakutan, yang pada akhirnya King Ye segera mengambil langkah untuk mundur dengan cepat. Namun ketika baru saja tubuhnya berbalik, tiba-tiba saja Lindong muncul di hadapan King Ye seperti hantu. Tatapan mata Lindong benar-benar dingin, dan kaki naga hijau yang sangat menakutkan kini sebenarnya telah dilancarkan oleh Lindong dan mendarat keras di tubuh King Ye, yang pada akhirnya tubuh King Ye pada saat ini dikirim terbang mundur oleh Lindong di hadapan mata banyak orang. Bahkan armor Kaisar Bumi yang ada di tubuhnya segera menghilang ketika mendapatkan tendangan dari Lindong, dan hal itu meledak dengan keras. Pada akhirnya, tubuh dari King Ye sekarang telah mendarat dengan menyedihkan di luar panggung arena pertarungan, yang bahkan tubuh King Ye telah menabrak tanah dan mendapatkan benturan yang sangat menyakitkan. Hal itu segera membuat King Ye berteriak dengan keras. Karena tendangan yang dilakukan oleh Lindong benar-benar membuat tubuh dari King Ye merasakan rasa sakit yang luar biasa. Banyak tatapan mata orang sekarang segera melihat ke arah King Ye, dan wajah mereka dipenuhi sebuah ketidakpercayaan karena sebenarnya King Ye telah kalah di dalam pertarungan melawan Lindong. Pada saat ini di arena yang luas benar-benar memiliki suasana yang cukup sunyi, dan ekspresi banyak orang segera melihat Lindong dengan rasa hormat yang tidak bisa mereka sembunyikan. Dan tidak lama kemudian, suara sorakan kini telah bergema
di puncak gunung dari sekte Dao ini karena pertarungan antar murid terkuat dari dua aula yang berbeda pada akhirnya telah berakhir dan Lindong keluar sebagai pemenang. Suara sorak-sorai yang penuh dengan kegembiraan kini telah bergemuruh tanpa henti di puncak gunung dari sekte Dao ini. Dan pada akhirnya hal itu menarik perhatian dari orang-orang yang berada di puncak gunung di sekitar gunung tempat Lindong bertarung. Di sisi lain, tatapan mata Ying Xiaoxiao kini telah melihat ke arah Lindong dan sebuah kejutan yang besar kini terlihat jelas dalam tatapan mata Ying Xiaoxiao itu ketika Lindong pada saat ini berangsur-angsur menghilangkan cahaya hijau yang ada di sekitar tubuhnya. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, sungguh hasil yang sangat mengejutkan, tidak terduga bahwa Lindong masih bisa melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan ketika energi Yuan di dalam tubuhnya disegel oleh King Ye. Dan setelah itu Ying Huan-Huan yang berada di samping Ying Xiaoxiao mengedipkan mata besarnya. Lalu dia berkata, aku telah mendengar dari ayah bahwa Lindong telah mempelajari seni bela diri tempering tubuh yang benar-benar kuat. Namun terakhir kali aku melihat Lindong pada saat dia menggunakannya tidak sekuat saat ini. Dan Ying Xiaoxiao pun kini menimpali perkataan dari Huan-Huan. Bukan sesuatu yang memalukan bagi King Ye karena kalah dari Lindong. Jika Lindong terus berlatih selama 1 atau 2 tahun lagi, kemungkinan dia akan menjadi anggota generasi muda yang paling kuat di dalam sekte Dao ini. Mendengar ucapan dari kakaknya, Huan-Huan segera memegang tangan dari Ying Xiaoxiao. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, hanya kakak yang bisa menjadi yang terkuat di dalam sekte Dao. Mendengar kata-kata ini, Ying Xiaoxiao segera melihat ke arah Ying Huan-Huan dan menatap mata dari adiknya sambil berkata, hentikan omong kosongmu. Bahkan kamu saat ini adalah seseorang yang sangat berbakat dan ayah saja telah memuji bakatmu tanpa henti. Jika kamu berusaha lebih keras dalam pelatihan, maka kamu akan bisa melampaui diriku. Orang lain kemungkinan besar tidak akan memahami kekuatan asli dari Ying Huan-Huan, tapi Ying Xiaoxiao yang bisa mengetahui luar dalam dari adiknya ini sebenarnya memiliki sebuah pandangan tertentu karena Ying Huan-Huan memiliki bakat yang tidak kalah dari Ying Xiaoxiao. Selain bakat musik yang telah menjadi bakat bawaan dari Huan-Huan, sebenarnya Huan-Huan memiliki sesuatu di dalam tubuhnya yang hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu menakutkan. Dan pada saat ini, Ying Huan-Huan adalah seseorang yang malas berlatih. Meskipun demikian, kekuatan dari Huan-Huan masih bisa dianggap sebagai yang terbaik di dalam aula langit. Mendengar ucapan dari kakaknya, Huan-Huan pada saat ini berkata, aku sudah berusaha dengan keras. Mendengar kata-kata itu, Ying Xiaoxiao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan segera setelah itu mata dari Ying Xiaoxiao kini telah melihat pada senior Wang Yan. Ketika Huan-Huan mengetahui bahwa kakaknya sedang memperhatikan senior Wang Yan, dia pun segera memegang lembut tangan Ying Xiaoxiao sambil berkata, kakak, kamu pasti akan menang. Tatapan mata dari senior Wang Yan yang tadinya terlihat cukup tenang pada saat ini segera menajam dan melihat ke arah Lindong. Sementara itu, senior Wang Yan bisa merasakan sedikit bahaya dari seorang Lindong. Yang kemudian Wang Yan pun bergumam dengan suara yang agak serak. Tidak heran dia bisa bertarung dengan Yao Ling sampai keduanya terluka parah. Karena setelah pertempuran sebelumnya antara Lindong dan juga King Ye, Wang Yan tidak bisa menyangkal bahwa Lindong memang individu yang luar biasa. Namun sebenarnya Wang Yan menganggap Lindong bukan sebuah ancaman. Dan satu-satunya orang yang harus dia perhatikan saat ini adalah Ying Xiaoxiao. Namun berdasarkan pemahaman dari Wang Yan, kemungkinan Ying Xiaoxiao tidak akan pernah bisa menghentikan dirinya. Ketika sorakan terus bergema di langit pada saat ini, wasit sekali lagi telah menuju ke arena pertarungan.
Matanya cukup terkejut ketika menyapu seluruh tubuh Lindong, yang pada saat ini Lindong telah benar-benar menarik perwujudan naganya. Selanjutnya, wasit pun melihat ke arah King Ye yang pada saat ini telah terkapar di luar arena pertarungan. Baru kemudian, wasit pun berkata dengan suara yang lantang, "Lindong, pemenang pertandingan ini." Suara sorakan yang awalnya keras kini telah berubah menjadi lebih keras lagi. Terutama hal itu dilakukan oleh murid-murid dari Aula Sunyi. Wajah mereka pada saat ini berubah menjadi sangat bersemangat. Dan di sisi lain, wajah dari murid-murid dari Aula Bumi pada saat ini terlihat tidak berdaya. Dan mereka tidak bisa berkata apapun lagi. Bahkan King Ye yang telah menggunakan kitab Kaisar Bumi masih tidak bisa mengalahkan Lindong. Dan pada saat ini, kondisi dari King Ye benar-benar sangat menyedihkan setelah dihajar habis-habisan oleh Lindong. Wajah King Ye benar-benar sangat pucat dan sudut mulutnya kini telah berkedut ketika King Ye menatap ke arah Lindong. Pada akhirnya, King Ye pun tidak bisa berkata apapun lagi. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan penuh rasa kecewa. Yang pada akhirnya beberapa murid dari Aula Bumi kini telah membantu King Ye untuk berdiri. Dan meskipun King Ye merasa kecewa kalah dari Lindong, dia pada saat ini tidak berani melakukan apapun lagi. Karena King Ye sadar jika dia tetap bertarung dengan Lindong, maka kemungkinan hasilnya akan tetap sama. Lindong yang pada saat ini melihat King Ye, dia tersenyum cukup puas. Dan kemudian Lindong berpikir dengan kekuatan transformasi tubuh naga hijau yang dia miliki saat ini, yang sebenarnya telah membentuk sebuah sayap, pada akhirnya bisa membuat Lindong akan memiliki kecepatan yang luar biasa. Dan bahkan seorang yang berada di Nirwana ke-9 tidak akan pernah bisa mengejar Lindong. Jika Lindong bertemu dengan lawan yang sulit yang tidak bisa dia tangani, maka dia akan menggunakan sayap itu untuk segera kabur dengan bebas. Tubuh Lindong pada saat ini segera melompat dan pada akhirnya dia kembali ke barisan murid-murid dari Aula Sunyi. Ketika melihat hal ini, senior Pangtong dan juga yang lainnya segera menyambut kedatangan dari Lindong dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Setelah itu Pangtong menepuk bahu Lindong sambil tertawa keras dan berkata, "Junior Lindong, bagus sekali." Sementara Jiang Hao dan juga senior yang lain kini hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Dan tatapan mata mereka ketika melihat Lindong penuh dengan rasa kagum dan juga rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan. Karena setelah pertandingan ini, pada akhirnya Lindong akan bisa menaklukkan hati semua murid dari Aula Sunyi. Lindong pada saat ini tersenyum dan dia mengobrol dengan semua orang. Setelah itu tatapan matanya segera melihat ke arah senior Wang Yan yang sedang menyendiri di dalam kejauhan. Dan kemudian Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu dia berkata, "Selanjutnya adalah pertandingan antara senior Ying Xiaoxiao dan juga senior Wang Yan. Mereka adalah generasi muda yang berada di peringkat atas dari sekte Dao. Di sisi lain, senior Wang Yan adalah seseorang yang telah membangun reputasi menakutkan untuk dirinya sendiri di wilayah Suan Timur. Dan kembalinya senior Wang Yan pasti akan membuat kompetisi aula ini yang awalnya tenang akan berubah menjadi sebuah keributan. Karena pada akhirnya dua raksasa terkuat dari generasi muda sekte Dao akan menunjukkan kekuatan mereka di hadapan banyak orang dan mencari tahu siapa yang paling kuat. Senior Pangtong pada saat ini juga melihat ke arah apa yang dilihat oleh Lindong, yaitu arah dari senior Wang Yan. Setelah itu Pangtong pun menghela nafas dalam dan kemudian berbicara dengan ekspresi wajah yang cukup rumit. Sepertinya pertandingan antara keduanya akan menjadi pertandingan yang paling signifikan. Mendengar kata-kata dari senior Pangtong, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan mengingat karakter dari senior Ying Xiaoxiao, tidak mungkin bagi dirinya untuk dengan mudah menyerahkan hak komando para murid dalam mengikuti kompetisi sekte besar kepada senior Wang Yan. Dan di sisi lain, senior Wang Yan juga merupakan orang yang sangat keras kepala. Begitu dia menginginkan sesuatu, maka dia akan berjuang dengan keras.
Dan Lindong merasa bahwa pertempuran kali ini pasti akan menjadi pertempuran yang sangat menakutkan jika dibandingkan dengan pertempuran dirinya melawan King Ye. Selain itu, masalah ini juga terkait dengan kompetisi sekte besar yang akan datang. Dan para tetua serta eselon atas dari sekte Dao pasti akan sangat memperhatikan pertarungan antara senior Ying Xiaoxiao dengan senior Wang Yan. Tidak lama kemudian suasana heboh yang muncul karena pertarungan sengit antara Lindong dan juga King Ye kini telah berangsur-angsur mereda. Dan pada saat ini, sebagian besar tatapan mata dari murid-murid sekte Dao selanjutnya telah berpindah ke arah senior Wang Yan dan juga senior Ying Xiaoxiao. Mereka kemudian saling bertukar pandang satu sama lain karena mereka jelas menyadari bahwa kali ini adalah pertempuran yang paling mengerikan. Dan kemudian banyak murid yang berada di puncak gunung lain kini mereka segera bergegas untuk menuju puncak gunung yang pada saat ini akan digunakan untuk pertarungan senior Wang Yan dengan Ying Xiaoxiao. Hal itu benar-benar membuat puncak gunung ini menjadi sangat ramai. Suasana aneh pun segera menyelimuti seluruh gunung ini. Namun senior Wang Yan masih duduk dengan santai dengan mata tertutup. Sementara senior Ying Xiaoxiao, dia juga terlihat cukup tenang. Namun tangannya pada saat ini telah mengepal dengan kencang. Tiba-tiba saja seorang wasit kembali bergegas menuju arena. Di depan banyak tatapan mata orang, dia pada saat ini segera melihat pada Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan. Dan segera setelah itu, wasit pun berteriak. Pertandingan selanjutnya adalah Ying Xiaoxiao dari Aula Langit melawan Wang Yan dari Aula Langit. Setelah wasit ini berteriak, tidak ada satupun sorakan yang terdengar di puncak gunung. Sebaliknya, perhatian mereka kini telah terkunci pada senior Wang Yan dan juga Ying Xiaoxiao karena mereka sadar bahwa pertempuran ini adalah yang terbesar di antara para murid sekte Dao. Di bawah perhatian dari banyak orang, mata dari senior Wang Yan yang tadi tertutup rapat kini telah secara perlahan terbuka dan tatapan matanya terlihat acuh tidak acuh, seolah dia tidak memiliki sebuah emosi. Senior Wang Yan segera berdiri sebelum pada akhirnya dia muncul di atas panggung. Setelah itu, tatapan matanya melihat ke arah senior Ying Xiaoxiao. Hal ini membuat Ying Xiaoxiao menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia melompat dan mendarat di atas panggung pertarungan. Mata dari Ying Xiaoxiao kini telah melihat tajam ke arah Wang Yan yang ada di hadapannya. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, "Senior Wang Yan, tolong bimbing aku dengan baik." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan pertarungan antara senior Ying Xiaoxiao melawan senior Wang Yan di dalam kompetisi Aula kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.